Assalamualaikum semuanya, perkenalkan namaku Rido. Terima kasih buat kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror Misteri dan Horor. Nah, kali ini kita bakal membahas soal Parakang. Parakang ini yang dikatakan sebagai manusia jadi-jadian. Sebagaimana diketahui, cerita Parakang cukup melegenda dan sangat populer bagi masyarakat Sulawesi Selatan. Dan sampai sekarang masih seringkali menjadi perbincangan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan. Mitos soal Parakang sendiri pernah diangkat ke layar lebar oleh sinias lokal pada tahun 2017. Parakang ini bukanlah iblis, setan ataupun jin dan sebagaimananya, melainkan manusia jadi-jadian. Bisa merubah dirinya menjadi bentuk apapun, bisa jadi binatang kayak kucing, anjing, bisa jadi tumbuh-tumbuhan seperti pohon pisang, bisa pula menjadi benda. Iya, benda mati. Tapi bentuknya itu aneh dan menyeramkan. Yang ditiru juga tidak sempurna bentuknya. Nah, seperti apa misteri manusia jadi-jadian yang disebut Parakang itu bakal kujelaskan di sini. Jadi, jangan kemana-kemana ya. 3, 2, 1, cekidot. Konon Parakang bukanlah makhluk gaib seperti jin, iblis, dan hantu. Tetapi Parakang adalah manusia jadi-jadian. Makhluk menyeramkan ini sebenarnya adalah manusia biasa yang belajar ilmu hitam seperti pesugihan. Katanya rata-rata sih cewek yang ikut pesugihan itu. Alasannya supaya lebih cantik, awet muda, supaya kaya, dan juga bisa dapat jodoh yang mapan gitu. Tapi disinilah kecelakaannya. Sayangnya ilmu yang ia dapat tidak selesai dalam mempelajarinya. Atau boleh mereka ini gagal dalam mendalami ilmunya. Gara-gara gagal dalam menimba ilmu hitam itulah, makanya manusia jadi-jadian ini atau Parakang bisa menjelma menjadi makhluk apa saja. Bisa menjadi hewan seperti kucing, anjing, bahkan tumbuh-tumbuhan seperti pohon pisang, maupun benda mati dan sebagainya. Namun wujud Parakang ini terbilang cukup aneh. Hasil jelmaannya berbeda dengan wujud asli yang ia tiru, alias tidak sempurna. Misalnya jika ia berubah menjadi anjing, maka anjing ini tidak mempunyai ekor atau kaki di bagian belakang lebih tinggi. Dan saat berjalan nih ya, hewan perwujudan Parakang ini terlihat cenderung menunduk di bagian depan. Kemudian jika ia berubah menjadi pohon pisang, maka wujudnya hanya memiliki 2 daun. Itu pun pohon pisangnya tidak berpucuk dan daunnya itu tidak lebih dari 3 helai. Karena perbedaan mencolok itulah yang bisa membantu kita dalam mengetahuinya apakah itu Parakang atau bukan. Dulu ada kabarnya Parakang pernah menjelma menjadi tempat ayam bertelur. Kalau nggak salah itu yang anyaman dari daun kelapa. Kalau nggak salah ya. Nah, cerita yang banyak beredar dalam masyarakat, Parakang ini bisa berubah kapan saja. Tidak mengenal waktu siang hari atau malam hari. Namun secara umum, Parakang suka berubah di malam hari. Pada malam hari saat orang-orang terlelap, barulah ia bergerak mencari mangsa ke kolong-kolong rumah. Atau melintas di jendela sambil mengendus mangsanya. Siapa tahu ya kan, ada yang bisa dihisap pantatnya dan dikeluarkan isi ususnya. Gak kebayang deh. Sedangkan di siang hari atau di saat dia tidak berubah menjadi makhluk jadi-jadian, mereka sama wujudnya seperti manusia normal. Ya namanya juga manusia, emang dia ini manusia gitu. Namun saat makhluk gaib ini beraksi, matanya terlihat sangat seram. Dengan bola mata berwarna merah menyala. Lidahnya yang begitu panjang yang dijulurkan keluar, kulit keras dan tebal, kuku-kuku yang tajam memanjang, juga memiliki bau yang khas. Serta tak mempan ditembus. Kontan siapa saja yang bertatap mata dengannya secara langsung bisa dibuat merinding sampai gak bisa gerak. Kayak kaku gitulah. Selain karena faktor mempelajari ilmu hitam, manusia jadi-jadian Parakang ini secara psikologi
merupakan ilmu yang diturunkan oleh orang tuanya. Ya bisa dikatakan turun-temurun lah gitu. Berarti orang tuanya sendirilah yang menurunkan ilmu hitam parakang kepada anak, cucu maupun kerabat dekatnya. Nah, kalau ilmu hitam yang gagal itu tidak dipindahkan atau diturunkan, orang yang menjadi parakang ini akan sangat tersiksa di ambang kematiannya. Biasanya kebanyakan anak-anak dari parakang tersebut merasa sangat iba sehingga berkorban untuk menjadi parakang baru. Yang awalnya anaknya ini manusia biasa, akhirnya menjadi parakang pula ya kan? Nah, setelah menerima wasiat itu, maka parakang tua yang sekarat bisa meninggal lebih tenang meninggalkan tubuhnya. Nah, karena hal inilah yang membuat parakang ini secara turun-temurun tak pernah benar-benar hilang. Jadi orang-orang di sana masih percaya kalau parakang ini sampai saat ini masih ada. Makhluk mistis ini termasuk siluman yang paling ditakuti masyarakat Bugis Makassar. Pasalnya tidak hanya mengganggu layaknya setan yang menakuti manusia, tetapi parakang juga bisa membunuh korbannya. Lalu cara parakang ini membunuh korbannya gimana? Gini ya guys, parakang ini gemar sekali menghisap usus anak-anak dan ibu yang sedang melahirkan. Ia juga kerap mengganggu orang-orang yang sakit, sekarat maupun sudah meninggal. Udah meninggal nih orang, masih diincar sama parakang ini. Tapi di antara semua itu, ibu hamil yang sedang mengandung janinlah dianggap sebagai mangsa kesukaannya. Nah, ciri-ciri orang yang terkena parakang antara lain menderita sakit perut, keluar darah pada saat buang air yang bisa berujung pada kematian. Maka dari itu, ibu yang lagi hamil dan orang yang lagi sakit harus dijaga dengan baik-baik. Ibu yang lagi hamil dianjurkan bawa peniti agar tidak diganggu sama parakang. Sedangkan orang sakit atau bayi yang baru lahir menangkal parakang dengan menyebarkan garam di sekeliling rumahnya. Karena dengan menabur garam itu, diharapkan dia tidak menyelinap masuk ke dalam rumah. Selain itu, bagi para wanita juga tidak boleh sembarangan mencuci darah haid. Kalau enggak, nanti diincarnya. Kebanyakan orang yang lagi lemah yang menjadi incarannya. Tapi nih ya, kalau ia tidak mendapatkan mangsa yang seharusnya, maka ia bisa memangsa kerbau peliharaan penduduk. Ketika kita melihat wujud seekor binatang dengan ciri-ciri yang ganjil dan menyerupai penampakan penjelmaan parakang, maka mengusirnya dengan memukul jelmaan parakang tersebut. Memukulnya sekali atau 3 kali, baik dengan tangan kosong maupun dengan kayu. Konon jika memukul parakang tersebut 3 kali, maka ketika dia berubah menjadi manusia, dia akan mengalami cacat pada bagian yang dipukul itu. Jika hanya sekali pukulan, maka parakang tersebut akan langsung meninggal di tempat di mana ia meninggalkan tubuh aslinya itu. Jadi jasadnya itu tetap berada di rumah sih, tapi jiwanya saja yang keluar pas saat mencari mangsa. Katanya lagi, jika sampai memukulnya berkali-kali, lebih dari 3 kali itu, pukulan itu tidak bakal berpengaruh. Malahan parakang akan balik menyerangnya. Tak lama setelah memukul parakang, biasanya ada berita seseorang di sekitar kampung yang meninggal dengan berbagai alasan. Atau nih ya, tiba-tiba cacat gitu. Cacat tersebut dikarenakan ada orang lain yang telah memukulnya. Bisa jadi orang yang meninggal atau cacat secara tiba-tiba itu adalah sosok parakang. Bisa jadi ya kan? Orang pedalaman Sulawesi Selatan umumnya paham jika tiba-tiba ada yang meninggal di rumahnya tanpa sebab atau tanpa sakit. Bisa jadi dia adalah parakang yang terkena pukulan tunggal itu. Sekali pukulan itu loh. Sebab dalam prakteknya, parakang hanya jiwanya saja yang berkeliling mencari mangsa. Namun ya, tubuh aslinya itu ditinggal di rumahnya sendirian. Saat jiwa gentayangannya ini dipukul, maka jasadnya spontan akan merasakan kesakitan dan binasa. Tapi nih ya, ada juga yang bilang ya, katanya pas manusia ini jadi parakang, dia nggak sadar kalau dirinya itu
lagi menjadi parakang atau sedang berwujud parakang. Kayak parakang ini punya kepribadiannya sendiri gitu. Ibaratkan parakang ini parasit lah di tubuh manusia gitu kan. Bagaimana menurut kalian? Jangan lupa komen di bawah. Oke, next. Salah seorang warga Kelurahan Majaling Watang, Kecamatan Mari Tenggaye yang bernama Sulaiman. Tapi orang-orang memanggilnya dengan sebutan Lamana. Yang dari namanya Sulaiman, nah sekarang disebut dengan sebutan Lamana. Lamana, apa sih maksudnya? Gak ngerti gue. Pokoknya Lamana ini panggilannya atau mungkin gelarnya di situ ya. Lamana ini bercerita kepada awak media saat dirinya disergap oleh hantu parakang di dalam toilet di bawah rumahnya pada tanggal 8 Januari 2020. Masih kemarin-kemarin dong. Saat itu ya kan. Pada jam 2 malam, Lamana ini kebetulan ingin buang air besar. Bergegaslah ia turun ke WC yang terletak di bawah rumahnya. Lamana kemudian mencoba menyalakan lampu toilet, tapi lampu toiletnya itu nggak mau nyala gitu. Ternyata lampunya pada saat itu rusak. Padahal menurutnya lampu WC-nya itu selalu menyala sepanjang malam. Ternyata bola lampunya itu telah diputar atau dirusak sama pelakunya. Tapi Lamana ini nggak sadar. Pada saat itu dia pikir emang udah putus bola lampunya itu. Makanya jadi gelap tuh WC-nya. Lamana kemudian masuk ke dalam WC dalam keadaan gelap lalu mengunci pintunya. Nah, pas orang yang bernama Lamana ini sedang buang air besar, tiba-tiba nih ya, dia langsung dipeluk dari belakang sama orang yang berbadan besar. Dipeluknya gitu. Nah, si Lamana ini yang sedang ini ya kan, langsung terkejut. Siapa nih gitu. Lamana ini langsung melawannya dengan menendang si pelaku sebanyak 3 kali. Usai ditendang pelaku ini ya kan, pelaku ini langsung menghilang doang gitu, langsung lenyap gitu. Padahal menurutnya WC kamar mandinya itu masih terkunci. Nah, saat itulah kondisi tubuhnya itu tiba-tiba loyo dan langsung tersandar ke tembok WC. Nah, pada saat itu Lamana langsung terpikir nih, jangan-jangan parakang. Ia kemudian langsung memeriksa lubang anusnya. Nah, pas ia mencoba raba-raba ya kan lubang anusnya itu, ia merasakan lubang anusnya itu nggak rata gitu. Kayak aneh aja kok lubangnya kayak gini sih rasanya gitu kan. Kalian bayangin aja deh sendiri, pokoknya lubang anusnya itu nggak seperti biasanya. Dalam keadaan lemas, Lamana kemudian memanca mantra anti setan. Lalu anusnya itu kemudian kembali seperti semula. Ya mungkin, entahlah. Merasa tak berdaya, Lamana kemudian meminta pertolongan kepada keluarga dengan berteriak. Namun tak satu pun yang mendengarnya. Ya namanya orang lagi tidur ya kan. Jam 1 malam pula ya kan. Serius itu ngeri kali loh kalau dibayangin. Mudah-mudahan kita semua nggak sampai kejadian kayak gitulah. Ngeri cuk. Nah menurut pengakuan Lamana, pelakunya itu tidak memakai baju. Yang memeluknya itu loh. Karena saat bersentuhan langsung, ia merasakan licin. Katanya si Lamana ini. Beberapa hari kemudian tetangganya merasa diganggu pula oleh si hantu parakang dan mulai banyak korban bercerita tentang kejadian aneh, yaitunya di wilayah Majaling, kota Pangkajene. Karena merasa resah dengan kejadian belakangan ini, warga pun kemudian melakukan ronda malam dan mendapati beberapa kejadian aneh. Bagi kawan-kawan yang berada di kota itu ya kan, yang aku sebutkan tadi, atau tahu juga kejadiannya atau pernah mengalaminya, jangan lupa komen di bawah. Nah, gue kasih deh satu cerita lagi ya. Ceritanya itu ada seorang perempuan di suatu desa yang dituduh warganya sebagai parakang. Lalu dia pindah nih dari desa itu. Nah, kenapa dia dianggap sebagai parakang? Alasannya karena dia berjalan seperti orang pincang. Kayak orang sakit lutut gitulah. Menurut orang-orang, pada suatu malam sebelumnya, perempuan yang dituduh itu tertangkap basah saat berwujud menjadi seekor kambing. Karena ada warga yang melihat ya kan. Lalu dipukul warga dengan potongan kayu di bagian lututnya sebanyak 3 kali. Sejak kejadian itulah
perempuan itu berjalan dengan cara aneh. Padahal sebelumnya kagak seperti itu. Oh ya, saking terkenalnya kisah para kang ini, terhitung sudah kali kedua makhluk jadi-jadian ini dijadikan film. Lingkupnya itu lokal dan nasional. Konon sampai saat ini masih ada beberapa perkampungan pedalaman yang dihuni oleh sekelompok parakang atau yang dikenal dengan perkampungan parakang. Konon perkampungan ini sudah ada sejak turun-temurun dan menurut legendanya perkampungan tersebut tidak akan bisa mengubah situasi karena ilmu sesat tersebut harus diturunkan secara turun-temurun. Kalau jika tidak, orang yang jadi parakang ini akan sangat menderita atau sangat tersiksa di ambang kematiannya itu. Atau bisa dikatakan pas dia bakal kemati itulah gitu. Roh yang di dalamnya itu nggak mau keluar. Nggak diterima di bumi ini gitu, paham nggak? Jiwanya di badannya itu nggak diterima di bumi ini gitu. Karena jiwa parakangnya itu masih nempel di dalamnya gitu. Dan nggak bisa dibunuh jiwa parakang ini nggak bisa dibunuh. Harus diturunkan gitu. Dan tentunya, keberadaan parakang ini masih banyak dipercayai oleh masyarakat di Sulawesi Selatan itu sendiri. Bagaimana menurut kawan-kawan semua? Apakah kalian percaya? Jangan lupa komen di bawah ya. Terkhususnya kawan-kawan yang dari Sulawesi Selatan, kalau kalian tahu atau pernah mengalami ataupun pernah mendengar dari orang tua kalian, jangan lupa komen di bawah juga ya. Nah, sekian videoku kali ini. Nggak tahu lagi aku harus ngomong apa, tahu gimana gitu, atau harus menyimpulkannya gitu. Kalian simpulkan sendiri deh. Bagaimana menurut kalian gitu? Komen di bawah, oke? Nah, langsung aja penutupan. Terima kasih buat kawan yang telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka. Yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe. Dan nyalakan notifikasinya. Biar kawan-kawan semua dapat notif video terbaru dari channel aku, oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!